Pada sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan turunan untuk fungsi siklometri atau kita sering sebut dengan fungsi dari inverse trigonometry. Nah, pada kesempatan ini saya akan contoh membahas dua fungsi siklometri dari inverse sinus X dan cos X. Nah, yang untuk pertama adalah inverse dari sin X. Nah, apabila kita contohkan adalah sebuah segitiga seperti ini, di mana segitiga siku-siku ya. Kemudian di sini adalah sudut yang dibentuk adalah sudut Y, maka ini adalah sisi depannya karena berhadapan dengan sudut langsung. Ini adalah sisi miring, sisi sampingnya, dan ini adalah sisi miringnya. Nah, karena ditanya adalah sin X, sin itu adalah depan per miring, maka depan ini kalau saya asumsi adalah X-nya, kemudian miringnya adalah 1, jadi X per 1 adalah sin X, maka sisi sampingnya kita bisa lakukan dengan Pitagoras adalah akar dari 1 kuadrat kurang X kuadrat. Jadi jawabannya akar 1 min X kuadrat. Nah, langkah berikutnya kita tahu bahwa X per 1 tadi adalah sin Y, ya, sin Y, maka turunannya adalah dx per dy adalah turunan sin adalah cos Y. Nah, karena ditanya adalah dy dx, maka kita balik, maka dy dx adalah 1 per cos Y. Nah, cos itu apa? Adalah samping per miring. Nah, samping adalah akar 1 min X kuadrat dibagi 1, sehingga jadi maka dy dx adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, yang kedua, kita misalkan inverse-nya adalah cos X. Nah, kita gambarkan sebuah segitiga yang sama dengan sudut Y, ya, segitiga siku-siku. Karena cos itu adalah samping per miring, maka sampingnya kita misalkan X-nya, ya, maka miring adalah 1. Nah, untuk mencari sisi depannya, kita lakukan dengan yang sama, yaitu sisi depannya adalah akar dari 1 kuadrat kurang S kuadrat. Nah, tadi kita tahu bahwa X per 1 adalah cos Y, maka kita turunkan dx per dy adalah turunan cos adalah min sin Y. Maka dy per dx adalah min 1 per sinus Y, jadi dibalik. Nah, apa tuh sin? Sin adalah akar dari 1 min X kuadrat dibagi 1. Sehingga dy dx adalah min 1 per akar dari 1 min X kuadrat. Nah, untuk mencari inverse tangen, cosec, secant, dan kotangen, kita bisa lakukan dengan cara yang sama, ya. Namun di sini saya sudah membuat suatu tabel ya, di mana untuk Y sama dengan arcus sin X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Kalau Y sama dengan arcus dari cos X, maka turunannya Y aksen sama dengan min 1 per akar 1 min X kuadrat. Kalau Y sama dengan arcus dari tangen X, maka Y aksen sama dengan 1 per 1 min X kuadrat. Kalau Y sama dengan arcus dari secant X, maka Y aksen sama dengan 1 per X kali akar X kuadrat min 1. Kalau Y sama dengan arcus dari cosecant X, maka turunannya Y aksen sama dengan min 1 per X kali akar X kuadrat min 1. Kalau saya punya Y sama dengan arcus dari kotangen X, maka Y aksen sama dengan min 1 per 1 min X kuadrat. Nah, ini adalah tabel untuk fungsi inverse trigonometry. Nah, sekarang kita coba contoh soal dari inverse trigonometry. Ada soal Y sama dengan arcus dari sin dalam kurung 2 kali akar X min 3. Nah, yang ditanya adalah dy dx. Nah, kalau di sini adalah fungsi inverse dari trigonometri, kalau kita lihat di sini, ini adalah 2 akar X min 3 ini adalah, kita misalkan harus adalah UX-nya. Nah, kalau ini UX-nya, maka kita turunkan bahwa UX adalah 2 kali akar X min 3. Nah, akar X ini adalah X pangkat setengah, maka kalau turunannya adalah setengah kali 2, 1 kali X pangkat setengah kurang 1 adalah min setengah. X pangkat min setengah itu adalah 1 per akar X, seperti ini. Karena turunan 3 adalah 0. Nah, kemudian kita tanya dy dx, maka dy dx adalah dux per dx. Nah, ini adalah turunan dari u aksen kali 1 per akar 1 min ux dikuadratkan. Nah, ini adalah turunan dari arcus sinus dari sin ux, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, langkah berikutnya kita masukkan harganya bahwa dy dx sama dengan, nah, dux per dx ini adalah ini ya, jadi 1 per akar x, kita masukkan jadi 1 per akar x dibagi 1 per 1 min. Nah, UX ini adalah 2 akar X min 3. Jadi 2 akar X min 3 ini kita kuadratkan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka langkah pertama adalah
kita selesaikan dulu yang dikuadratkan ini. Maka 2 akar X ini kalau kita kuadratkan jadi 4, ya, akar X kuadrat jadi X. Jadi 4X, kemudian 2 kali 2 akar X kurang kali min 3, jadi min 12 akar X. Kalau min 3 kuadrat adalah 9, maka penyelesaiannya adalah ini. Jadi 4X min 12 akar X tambah 9. Nah, kalau sudah kita kalikan, maka ini bisa kuadrat kurungnya ini kita keluarkan, maka akan jadi sebagai berikut. 1 per akar X. Nah, ini min 4X ya, masuk. Jadi min kali min jadi plus 12 akar X. Kemudian ini 1 kurang 9 ya. Jadi 1 kurang 9 adalah min 8. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ini karena akar dengan akar sudah bisa, X-nya boleh masuk. Jadi X kali X jadi X kuadrat, X kali 12 akar X jadi 12X akar X, X kali min 8 jadi min 8X. Jadi penyelesaian akhirnya adalah ini. Nah, ini adalah turunan dari fungsi inverse dari soal ini. Dari arcus sin akar dalam kurung 2 akar X min 3. Terima kasih atas perhatiannya.